masuk kota Madinah, baru masuk saja, sampai di airportnya masuk, rasanya kok tenang. Dan banyak orang-orang ingin di akhir hidupnya itu jadi Madinah dan meninggal di situ. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Karena siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, ya lakukan. Walaupun namanya kematian di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau di akhir hayatnya dia di situ, atau dia berangkat umroh atau haji, ya banyak yang terjadi yang meninggal di kota Madinah. Pasti Allah yang menentukan, tapi kembali kepada niat seseorang itu sendiri. Jadi ketika mereka sepakat untuk membunuh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril memberitahu, melarang Rasul untuk bermalam di rumah itu. Dan Rasul pun menyiapkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu untuk tidur, dan ditutup dengan selimut, dengan surban beliau untuk di Sayyidina Ali. Tugasnya dua. Pertama adalah mengkelabui mereka-mereka yang nanti akan membunuh Rasul. Yang kedua adalah mengembalikan amanat-amanat kaum musyrikin, dikembalikan. Coba. Ini satu bukti Islam tidak menghalalkan segala cara. Ini harta yang dititipkan sama Rasul, mungkin sekarang bisa miliaran, bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar. Kenapa nggak dibawa ke Madinah untuk mengantar orang musyrikin? Ya, begitu yang diajarkan dalam Islam. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan yang indah itu tidak menghalalkan segala cara. Kalau tujuannya indah, cara sarana untuk mencapai tujuan pun ya harus Islami juga, harus benar. Dan Sayyidina Ali perlu waktu 3 hari. Balikan amanat. Jadi orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada risalah Rasul, tapi kalau titip sesuatu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya titip sama Rasulullah. Al-Amin, artinya orang yang sangat menjaga amanah. Itu bisa bayangkan musuh tapi titip sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak percaya sama si fulan ini. Nah, itu dikembalikan semuanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Jadi ketika malaikat Jibril memberitahu bahwa mereka akan melakukan itu, maka malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bermalam, menyuruh. Nggak taunya mereka dari awal malam udah nunggu. Jadi, udah siap semua. Jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau keluar, mereka udah siap semua. Ya, akhirnya juga keluar juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca dalam sejarah, bagaimana ketika Rasul keluar mereka pada tidur. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tidur mereka, taruh pasir di atas kepala mereka semua. Kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi? Berangkat ke rumah Abu Bakar Siddiq, ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang menarik di sini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, yang dia tanyakan bahwa apakah aku ini akan mendampingimu dalam hijrah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar, aku akan mendampingimu dalam itu gembiranya. Jadi gembiranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau akan mendampingimu dalam hijrah, bahagia sekali sampai dia meneteskan air mata. Sehingga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang gembira menangis sampai aku melihat Abu Bakar Siddiq yang begini. Jadi ada orang yang kebanyakan kan sedih menangis, ini saking gembiranya menangis.
Mana nggak tahu antum pernah terjadi sama antum atau enggak ya? saking gembiranya menangis, dan itu terjadi. Sehingga ungkapan Sayyidatuna Aisyah, falam akun adri anna ahadan yabki min syiddatil farahi hatta ra'aitu Abu Bakar yabki. Jadi pada dasarnya aku nggak menyangka yang namanya orang itu menangis karena gembira, sampai aku melihat Abu Bakar itu menangis karena farhan, karena kegembiraan tadi. Kemudian apa yang direncanakan? Jadi di rumah Sayyidina Abu Bakar itu Rasul merencanakan tahapan awal, tahapan kedua, ketiga. Yang pertama yang direncanakan adalah malam itu keluar dari pintu belakang. Di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada, kalau kita itu ada gang atau pintu belakang di situ, karena diprediksi di luar ada orang. Kemana berangkat? Bukan langsung berangkat ke Madinah, ke Ghar Thawr, ke Gunung Thawr. Itu arahnya ke selatan, bukan arah ke utara. Jadi kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ma'asum pasti dijaga Allah, mengajarkan pada umatnya, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Artinya tidak semua itu harus apalagi kalau dalam hal-hal yang sangat penting untuk keselamatan seseorang, keselamatan bangsa, keselamatan umat, dia harus berhati-hati. Kemudian disiapkan pula di situ nanti dalam perjalanan itu yang namanya perjalanan ke Madinah ini pada pasir. Tidak ada rambu-rambu. Madinah kurang sekian kilo, tidak ada zaman itu. Dan tidak ada jalan, langsung pada pasir. Artinya padang pasir itu kalau dalam persepsi pemahaman kita itu mahalik tempat orang celaka. Bisa aja menginjak pasir yang langsung masuk ke dalam. Ya. Tetapi orang Arab mengatakan padang pasir itu bukan mahalik, tapi dikatakan mafazat, tempat selamat. Bahasa Arabnya padang pasir mafazat. Ya. Seperti kalau kita rumah sakit, orang Arab mengatakan rumah sehat, mustashfa. Jadi muatan bahasanya itu. Ya, kita rumah sakit. Juga sekarang ini pun orang juga yang sakit pun tidak mau ke rumah sakit sekarang, takut juga kalau nggak terpaksa, karena kadang-kadang yang sehat pulang jadi sakit. Gitu. Kemudian dipersiapkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Thawr itu Amir bin Fuhairah untuk gembala kambing. Kemudian Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha untuk menyiapkan makanan, minuman, apa itu membawa. Jadi sudah dipersiapkan semuanya. Semua itu dipersiapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Ghar Thawr, ikuti jejak. Dan kita tahu ini kan sudah dihilangkan dengan gembala, tapi dia masih tahu juga. Jadi sudah disiapkan kambing untuk menghilangkan jejak, tapi ini pakar. Sampai mereka itu datang sampai di depan gua Ghar Thawr. Jadi di depan gua Thawr itu yang ahli masalah jejak tadi, dia katakan di sini terputus jejak tadi. Itu di depan gua. Jadi bayangkan ketika masuk di depan gua itu, dia mengatakan di sini jejak tadi terputus. Nah, kemudian diperintahkan salah satu, coba lihat ke atas, lihat di gua tadi. Baru dia ngelihat pintu gua tadi, sarang laba-laba. Lihat lagi ada 2 ekor merpati yang lagi mengerami telur. Dan merpati yang liar, bukan piaraan. Liar. Ada beberapa riwayat menjelaskan ada pohon yang salah satu rantingnya itu ada di depan gua. Terus bagaimana cara masuknya? Nggak mungkin. Jadi mustahil ini. Sarang laba-labanya udah cukup. Sampailah mereka juga di situ. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau mereka menurunkan aja kepalanya ke bawah, kelihatan kita semuanya.
Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan Allah akan la takhaf wa la tahzan. Allah beserta kita. Jadi kondisi-kondisi semacam itulah yang membuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq semakin yakin, semakin percaya, semakin mantap lah bahwa apa yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari risalah itu sendiri semuanya adalah benar.